Salam God Lovers. Ketika kita percaya dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka janjinya ya dan amin. Mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia Tuhan satu-satunya yang memberikan jalan keluar. Tuhan, berikanlah kuasa, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi, setiap saat datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Oh, Yesus, Kau segalanya, tiada Allah seperti-Mu, Kau yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Harapan saya kita dalam keadaan sehat-sehat dan sukacita. Hari ini kita akan belajar, kita akan mengambil pengalaman umat Tuhan, perjalanan hidup mereka, pergumulan mereka teristimewa. Bagaimana cara Tuhan menyertai umatnya. Tidak hanya umat bangsa Israel kala itu, tapi juga bagi kita semua. Kita tahu bahwa ketika orang Israel menjadi budak di Mesir, kurang lebih sekitar 430 tahun, dan akhirnya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Dan di dalam kisah itu, dalam Keluaran 13
Bisa dibaca lengkap di rumah ya, ayat 18 sampai 22. Bagaimana pada akhirnya Tuhan menjawab. Dan bangsa Israel lewat Musa diizinkan oleh Firaun. Tentu kita tahu, Firaun yang hebat, perkasa, Firaun yang sangat ditakuti, kekuasaan kerajaan Mesir itu begitu hebat, tapi tidak mampu mengalahkan kekuasaan Tuhan yang mampu membuat Firaun tidak berdaya. Dan akhirnya membiarkan. Dan waktu mereka dibiarkan untuk kembali sesuai janji Tuhan. Dan Musa akan membawa mereka. Tapi dalam ayat yang bisa dibaca di dalam sepenuhnya, bagaimana kemudian Tuhan seolah-olah menutup jalan. Padahal jalan itu terpendek ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan lewat Filistin. Tapi justru Tuhan tidak izinkan itu. Dan mungkin kita berpikir, bukankah kita juga ingin segala sesuatu yang kita kerjakan, harapan kita semua cepat. Cepat kaya, cepat berhasil dan semua. Tapi kita tidak pernah tahu hari esok, tahun esok, bulan esok. Kita tidak pernah tahu. Tuhanlah yang tahu. Dan kenapa Tuhan alihkan harus mutar begitu jauh? Mari kita lihat. Dikatakan ayat 18. Allah menuntun bangsa itu berputar. El Sahab Am. Kata sahab di sana artinya sekalipun Allah menuntun, membiarkan mereka harus berputar jauh. Tapi kata sahab mengandung dipagarinya, dikelilingi. Jadi kalau kita kesuksesan masih tertunda, keberhasilan masih tertunda, bukan berarti Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan lebih tahu saat mana dan kapan waktunya. Tapi kalau harus melewati jauh, Tuhan juga akan mengelilingi engkau. Tuhan juga akan menjaga engkau. Bahkan dikatakan di sana melalui jalan padang gurun. Dan kita tahu padang gurun, ungkapan pemazmur ketika ada di dalam kekecewaan yang tingkat tinggi. Maka dia selalu mengungkapkan, kalau boleh aku ada di padang gurun. Padang gurun adalah gambaran tidak ada kehidupan. Mari kita lihat baik-baik. Melalui jalan padang gurun, derek midbar. Bagi manusia, padang gurun adalah sesuatu tidak ada harapan. Tapi bagi kita orang percaya, kata derek midbar, derek jalan. Yesus sendiri pun bilang, aku adalah jalan. Midbar itu dari kata dabar, firman. Jadi yang terpenting dalam hidup ini, walaupun kita harus berputar jauh seolah-olah melewati hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ingat, derek midbar, kita sedang menjalani di jalannya Tuhan yang Tuhan kehendaki. Dan dalam jalan itu, walaupun berliku-liku, panjang, luas, melebar, bahkan butuh waktu. Tapi kata padang gurun dalam pengertian Alkitab bagi kita orang percaya, midbar dari kata dabar artinya firman. Janji Tuhan selalu menyertai di dalam perjalanan yang kita jalani, yang kita tapaki di jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi sekalipun di padang gersang seperti tidak ada kehidupan, tapi di sana Allah hadir untuk memelihara hidup kita dengan jaminan melalui firman-Nya. Mengapa harus berputar jauh? Supaya orang Israel melihat ketika lewat Musa terbelah laut. Itu menjadi catatan, menjadi perenungan panjang. Kalau saja langsung sampai tidak ada peristiwa itu, dan peristiwa itu menggoncangkan Mesir, bahkan dunia, ketika orang membaca Alkitab. Bahwa kuasa Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Dan itu menjadi catatan. Dan akhirnya orang Israel tahu. Mereka boleh seperti dihalangi Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin supaya mereka menyaksikan perkara yang ajaib dan luar biasa. Dan kemudian ayat 22 dikatakan dengan tidak beralih. Lomus artinya penyertaan Tuhan. Tidak beranjak. Selama-lamanya Dia sertai kita. Dia sertai orang Israel. Dengan kata lain, Immanuel,
Allah beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih caramu menyertai kami. Seringkali kami sulit untuk mengerti. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa semuanya baik, tepat pada waktunya. Toh kami akan melihat penyertaan Tuhan sungguh ajaib atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau akan menyertai perjalanan kami sepanjang tahun ini. Dengan lomus, tidak pernah beranjak, tidak tinggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Allah yubarik lakum. Allah memberkati kita sekalian.